Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Langsung saja kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, kita baca sama-sama. Ini adalah nasihat Yesus sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini saudara kepada murid-muridnya. Waktu itu Yesus tahu dia akan mati, lalu dia akan pergi tinggalkan dunia ini. Tetapi sebelum dia pergi, dia tinggalkan pesan bagi murid-muridnya. Kita baca sama-sama ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama berkata begini. Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, Yesus memberitahukan ini kepada murid-muridnya. Kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bukankah kita semua tahu bahwa mengikut Tuhan itu bukan bicara tentang enak-enak? Amin. Nggak ada amin ya? Yesus berkata begini, jika engkau ingin jadi muridku, pertama sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Ya, bicara mengikut Tuhan bukan enak-enak aja, berdoa dijawab, dapat mujizat, ini enak semuanya. Lalu kesaksian kita yang enak-enak. Kesaksian Kristen di Indonesia sama Kristen di China itu beda. Ya, kesaksian Kristen di Indonesia itu ada masalah dijawab tepuk tangan jemaatnya. Kesaksian di China mereka ibadah sembunyi, dikejar-kejar, mau dibunuh sama tentara. Kesaksian di sana seorang anak yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sembunyi dari orang tuanya. Dia punya iman kepada Kristus. Satu saat tiap hari dia disiksa sama orang tuanya saudara, karena dia ikut Yesus. Tapi dia tetap percaya, dia tetap ikut Tuhan. Satu saat waktu dia mau berangkat di sekolah, dia ditabrak dan meninggal di tempat. Kalau Kristen di Indonesia dengar begini, dia bilang, ya Tuhan tidak beserta. Tapi ketika dia mati, orang tuanya bertobat. Mama papanya terima Yesus. Dan hampir setiap minggu mereka mengajak jiwa baru, kurang lebih 6-7 jiwa baru. Seringkali ada yang harus dikorbankan untuk Tuhan. Kekristenan berbicara tentang pengorbanan, amin. Kita nggak bisa bicara ikut Tuhan kalau kita nggak mau bayar harga. Orang Kristen yang benar harus mau bayar harga. Ketika saya percaya Yesus, semua udah dengar kesaksian saya ya. Udah pada dengar? Halo, ada orang di sini? Ya, banyak yang belum dengar? Oh, banyak ya. Banyak jiwa baru berarti ya. Haleluya ya saudara ya. Iya, nama saya Debbie Basir, tapi saya nggak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Dari latar belakang yang sama, papi saya haji dan saya terima Yesus tahun 95. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Yesus berkata bahwa kekristenan itu pilihan, ya. Kalau bukan Allah yang pilih kita nggak mungkin. Makanya Yesus berkata, ya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Kalau Anda tidak dipilih Tuhan, Anda tidak akan ada pada hari ini di sini. Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Ya, kalau kita nggak dipilih Tuhan, kita nggak ada saudara. Akhirnya saya dari kecil sudah diwanti-wanti sama papi saya, jangan berteman dekat sama orang Kristen, apalagi pacaran. Kalau kamu sampai jatuh cinta sama laki-laki Kristen, apalagi menikah sama laki-laki Kristen, dengar kata papi saya, lebih baik papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan itu tertanam di dalam benak saya. Dan saudara gak usah heran ya, waktu saya jadi Kristen papi saya bilang gini, papi kalau bunuh kamu, papi dapat pahala loh di sorga. Saudara bingung ya, kok bisa ada orang punya pemahaman begini? Kita lanjutin dulu baca biar saudara gak usah bingung ya. Baca ayat 2 dan 3 saudara. Ayat 2 berkata begini dengan suara yang keras, baca jadi gak usah tanya lagi. 1, 2, 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yesus sudah menuliskan hal ini. Jadi gak usah heran, gak usah tanya. Kenapa dibom, kenapa dibunuh kok dapat pahala. Gak usah bingung lagi, Yesus sudah kasih tahu. Ini nubuatan yang Tuhan tulis dan sudah terjadi. Ya,
Jadi waktu saya baca ini saya sudah nggak heran lagi. Kenapa? Yesus sudah menulis. Dia bilang apa? Mereka akan berbuat ya demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Mereka nggak kenal Tuhan. Nggak kenal jalan-jalannya. Ada saatnya kamu akan dibunuh. Bahkan ketika engkau dibunuh, ya dia berpikir dia berbuat bakti pada Allahnya. Papi saya bilang, papi kalau bunuh kamu, papi dapat pahala di sorga. Saya sudah nggak bingung dan ini lagi bertanya kenapa Tuhan. Memang Tuhan sudah ngomong, udah ada ditulis di Alkitab. Akhirnya saya saudara waktu itu terima Yesus ya karena dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik saudara, makanya gayanya begini nih. Ya. Dan tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan saya nggak pernah tahu tujuan hidup saya mau kemana. Karena saya pikir ya saya dilahirkan, setelah lahir besar cari kerja dapat duit hidup ya udah mati. Cuman itu pikiran saya. Saya nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu punya rencana bagi saya di dunia ini dan juga saudara katakan. Ya, Tuhan punya rencana bagi kita di dunia ini. Bilang kanan kirimu, Tuhan tuh punya rencana atas hidupmu. Ya, benar saudara, Tuhan tuh punya rencana. Lalu apa rencana Tuhan itu? Lalu saya nggak ngerti, akhirnya saya tertekan di dalam keluarga karena papi saya tuh galak banget, tiap hari main pukul. Saya kalau dipukul saudara sampai biru-biru badan saya merayap minta ampun nggak diampuni. Ya, dihajar pakai ikat pinggang sampai biru-biru, dipukul pakai kayu, rambut saya mau dibotak, dijambak segala macam. Nangis minta ampun nggak diampuni. Mami saya bilang gini, kamu maklum aja kenapa papi begitu, dia itu punya banyak ilmu. Salah satu ilmu yang sangat mempengaruhi papi saya ketika dia belajar ilmu kebal. Di tengah laut, di tengah malam, bulan purnama sama dukun diisi ilmu kebal, dimandiin. Dan sejak saat itu semakin menjadi-jadi, tiap hari marah, gak pernah ada hari tanpa marah dan tanpa mukul. Makanya saya bilang orang Kristen yang tiap hari marah-marah, pasti ada ilmu kebal itu. Harus didoakan pelepasan. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 12 berkata begini, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal pakaian, bukan soal rumah mewah, bukan soal mobil mewah, bukan semua yang serba mewah yang Anda pakai di dunia ini, tapi kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita gak bisa bohongi diri kita, mau semewah apapun yang kita pakai hari ini, kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka hidupmu tidak akan ada damai. Dan ketika engkau tidak punya damai itu, engkau tidak punya sukacita. Yesus datang ke dalam dunia bukan bawa agama Kristen. Saudara, jangan bangga ketika engkau cuma jadi Kristen. Karena bukan orang Kristen yang masuk surga, amin. Yesus gak pernah berkata kalau kamu jadi Kristen kamu pasti masuk surga. Gak ada ayatnya. Dia bahkan berkata tidak semua, bukan karena sebab bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau Yesus berkata ayat itu bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan? Agama apa coba? Agama apa yang menyebut Yesus Tuhan? Saya tuh bingung ya, di sini ada orang atau pura-pura nggak tahu atau gengsi atau apa? Jawablah saudara kalau ditanyain sama pendeta, amin. Tolong kita agak bersahabat dikit ya. Atau saudara kaget lihat saya kok datang marah-marah. Enggak, memang saya ini begini loh. Saya nggak ngajak berantem. Ya, saudara yang menyebut Yesus Tuhan tuh agama apa? Nah gitu dong. Biar cepat khotbahnya, amin. Saudara nggak jawab kita nggak selesai loh. Saudara hanya agama Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Berarti ayat ini ditulis buat siapa? Orang Kristen. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia bukan bawa agama Kristen. Tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Jadi jangan bangga kalau KTP saudara tulisannya Kristen. Ya, kalau hanya KTP-mu yang Kristen, maka ketika sangkakala akhir zaman berbunyi, dompet saudara terbuka, KTP saudara terangkat naik ke surga. Lalu saudara bingung, loh kok cuma KTP? Malaikat bilang iya, karena yang Kristen hanya KTP-mu. Lalu kita tertinggal. Ya, jangan saudara.
Yesus datang ke dunia bukan bawa agama Kristen. Lalu Yesus datang bawa apa? Bawa kerajaan Allah. Amin. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Anda tidak bisa menipu diri. Walaupun Anda hidup dalam kemewahan, kalau engkau tidak hidup dalam kerajaan sorga, engkau rugi di dunia ini. Hello? Ya, benar nggak saudara? Mau semewah apapun kita pakai tas 500 juta. Kalau dalam rumah tangga ribut terus suami istri tiap hari omong kosong. Setan bersorak-sorai lihat hidup kita. Ya, kalau dalam rumah tangga kita tidak ada kebenaran, apalagi damai dan sukacita, maka itu semua dibangun dengan kepalsuan. Dan Anda jauh dari kerajaan Allah. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Saya harus memulai dari awal lagi karena banyak orang Kristen nggak tahu. Ini saudara bisa pakai sebagai metode untuk penginjilan kepada orang-orang yang belum terima Yesus. Pertama kali Tuhan menciptakan bukan setan. Yang pertama kali Tuhan ciptakan apa? Malaikat. Namanya Lucifer. Dia memimpin pujian di sorga. Lalu dia memberontak. Lalu dia dibuang kemana? Setan waktu memberontak dari sorga dibuang kemana? Yang lulus kom berapa banyak? Ya, itu loh yang Alkitab bilang, kalau dilihat secara umur, harusnya Bapak Ibu ini sudah jadi pengajar. Tapi asas-asas tentang kekristenan aja belum ngerti. Astagfirullah subhanallah. Setan, malaikat dibuang, memberontak sama Tuhan di sorga, dibuang kemana? Bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Ketika setan dibuang ke bumi, dia membangun kerajaannya dan sistem kepemerintahannya di dunia ini. Lalu Tuhan ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah dan sangat dikasihinya. Pertama kali manusia diciptakan, kita ditempatkan di mana? Taman Eden. Nggak perlu kerja, pengen makan durian, tinggal ngomong durian, jatuh, terbuka, makan enak. Ya, mau ngapain ada semua. Tapi akhirnya setan membujuk manusia, lalu manusia pun jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia berdosa, Allah itu kudus, manusia berdosa, kita terbuang dari hadapan Allah. Lalu manusia dari Taman Eden dibuang kemana? Sekarang kita ada di mana? Kita dibuang juga ke bumi. Berarti kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Bilang amin dong. Gak usah takut ya, bilang amin saudara. Kita hidup satu nusa kambangan sama ngomongnya biasa aja ya. Ngomong setan. Ya, jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Makanya di dunia ini tidak enak. Mau sehebat apapun kita dekat dengan Tuhan, yang namanya dunia tuh gak enak. Ada yang bilang dunia ini enak? Siapa yang ngomong dunia enak? Udah rohani semua ya. Yang masih suka dugem-dugem, enak gak dunia? Gak usah sok rohani ya. Ya, dunia enak gak saudara? Gak enak dunia ini. Kenapa? Karena ini tempat terkutuk. Dunia ini tempat pembuangan. Kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Makanya jangan habiskan energi hidupmu untuk sesuatu yang nilainya tidak kekal di dunia. Cari duit boleh, tapi jangan mata duitan, amin. Kenapa Anda tertawa? Bilang kanan kirimu, jangan mata duitan. Hello, pakailah kekayaan yang Tuhan titipkan kepadamu untuk sebuah tujuan, membangun kepentingan kerajaan Allah di bumi. Amin. Benar saudara, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari yang terakhir. Jangan engkau pikir kekayaan yang diberikan di tanganmu itu hari ini adalah milikmu. Semua hanya titipan Tuhan. Dan semakin banyak engkau dipercayakan, maka semakin banyak pula engkau akan dituntut. Dunia ini gak enak. Ya, siapa bilang dunia ini enak? Jangan habiskan energimu, engkau kehilangan kebahagiaan dalam rumah tangga cuma karena mengejar uang.
Waktu kita mati kita nggak akan bawa satu pun dari apa yang kita punya. Seringkali orang lupa diri. Dia cari semuanya, ketika nafas hidupmu Tuhan ambil daripadamu. Apa yang akan engkau lakukan? Bukankah Yesus menulis sebuah perumpamaan di Alkitab tentang orang kaya? Semuanya ada dalam lumbung-lumbungmu, harta kekayaan yang tidak akan habis sampai berapa keturunan. Bersenang-senanglah, bersukacitalah, nikmati semua yang kau punya. Lalu Tuhan bilang, hai orang kaya yang bodoh, kalau hari ini nyawamu diambil daripadamu, untuk apa semua yang kau sudah cari itu? Kita gak bisa pegang kendali atas dunia ini, atas hidup kita. Gak bisa. Ingat akan Tuhan senantiasa. Siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Enggak ada yang mau? Siapa yang enggak mau? Saya mau tanya lagi ya, harus ada yang angkat tangan. Enggak ada angkat tangan, awas loh ya. Yang mau hidup sampai 100 tahun angkat tangan. Enggak ada. Yang tidak mau sampai 100 tahun angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Yang tidak mau sampai 100 tahun, saya mau tanya, kenapa nggak mau sampai 100 tahun ibu? Hah? Menderita, ya, sakit tulangnya, ya, lututnya sakit, udah nggak bisa jalan. Belum lagi pikun, mau ke dapur tembus ke teras, ya, mau ke teras masuk garasi. Ya, pikun, istrinya tetangga dipikir istrinya dia. Kalau itu pura-pura pikun. Nggak usah pura-pura pikun ya, bapak-bapak. Ya. Saudara nggak mau sampai 100 tahun karena sakit, menderita. Tetap aja alasannya egois ya. Kalau dikasih sehat, tulangnya sehat, semua sehat, nggak ada sakit, banyak duit, mau nggak 100 tahun? Ya, ternyata gampang sekali mengubah cara pandang saudara ya. Kasih duit aja dan semua yang enak. Langsung berubah, mau. Oh, kamu ketahuan mata duitan. Ya, begitu kasih duit semuanya serba ini mau. Saya tetap nggak mau. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Ada saatnya kita kembali ke tanah kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Bukan di sini tempat kita, tuh bukan di sini. Karena itu orang yang percaya Yesus nggak boleh takut dengan yang namanya kematian. Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini dan pergi menetap kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku jauh dari Tuhan. Rasul Paulus benci tubuhnya, saudara. Kenapa? Karena dia tahu selama dia hidup dalam daging ini, dia pasti jauh dari Tuhan. Dia mengerti dia harus hidup dalam kekudusan, tetapi berapa banyak kali dia harus melanggar kekudusannya. Karena dia gak bisa tahan, dia masih bisa marah. Dia masih bisa melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Karena itu Rasul Paulus sampai kepada sebuah statement. Dia bilang apa? Bagiku hidup di dunia ini adalah bekerja memberi buah bagi Kristus. Dan mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena aku berjumpa dengan Kristus. Di sanalah tempat kita yang sesungguhnya, saudara. Amin. Bukan di bumi ini. Ada satu tempat kekekalan, tanah surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan di sini. Karena itu saudara, jangan tertipu dengan semua yang ada di dunia ini. Semua orang yang pernah mati ketemu Tuhan, sama Tuhan disuruh pulang ke dunia pada gak mau. Gak ada yang mau. Tuhan bilang pulang kamu, belum saatnya mati. Gak mau Tuhan. Saya berapa kali ketemu orang yang pernah mati cerita. Disuruh pulang ke bumi, gak mau. Kenapa? Di sini enak Tuhan. Gak ada air mata, gak ada tekanan. Dekat dengan Tuhan, damai, sukacita. Hidup oleh manusia roh di sana, gak ada semua yang bersifat daging.
Tuhan bilang pulang ke bumi, nggak mau. Kenapa? Di sini nggak ada debt collector. Ya, nggak ada target yang harus dikejar, mikirin urusan kerjaan, nggak ada. Ya, Tuhan suruh pulang, nggak ada yang mau. Tapi Tuhan bilang belum saatnya, kamu harus pulang. Jadi saudara nggak perlu takut dengan yang namanya kematian. Bagian kita, persiapkan diri. Semua bisa terjadi, nggak usah bicara bom dulu baru mau mati. Ada banyak orang mulai ketakutan, wih bom di mana-mana. Setiap waktu kita bisa mati, amin. Nggak usah tunggu bom meledak baru mati, nggak usah. Orang duduk di kursi aja bisa mati. Saya punya saudara, pulang jalan-jalan pagi duduk di sofa sama istrinya ngobrol. Istrinya bilang, "Say, aku mandi dulu ya." Iya, pergi mandi 10 menit keluar suaminya udah meninggal di sofa. Sampai istrinya nangis, "Kamu mati kenapa nggak ngomong-ngomong?" Ya namanya juga mati, masa pamit? Pamit itu piknik. Orang mati nggak pamit. Dia bilang, "Kalau saya tahu kamu mati, saya nggak mandi tadi lah." Nggak benar, siapa yang tahu? 10 menit ditinggal kamar mandi, roh maut lewat, tarik nyawanya, pulang. Orang kaya. Kurang apa coba? Nggak ada yang tahu hidup ini saudara. Teman saya suaminya matinya simpel gini, lihat, "Say, ini plafon rumah kita bocor loh." Ya udah panggil tukang ya, nggak usah kata suaminya. "Saya bisa kok, cuman pendek, nggak usah panggil tukang." Naik pakai tangga, lagi perbaiki, ada lebah hitam itu yang agak gede, terbang. Kan dia lagi di atas, hinggap di dada kiri, tiba-tiba ditikam di situ. Dia bilang pusing ya, turun, pingsan sampai di bawah. Dibawa ke rumah sakit, di jalan meninggal. Dokter bilang gini, "Bu, ini sebenarnya lebah biasa loh. Kalau dia tikam di bibir atau di kuping cuman bengkak, Bu. Persoalannya dia tikam pas di pembuluh darah yang di jantung. Racunnya langsung masuk ke jantung tanpa dinetralisir dalam darah, langsung berhenti jantungnya." Istrinya berpikir, kalau saya tahu saya panggil tukang yang naik. Berarti yang diharapkan mati siapa? Tobat ya. Saya bilang kalau tukangnya naik, lebahnya nggak ada di situ. Loh benar nggak saudara? Maka ceritanya jadi berubah. Suami saya meninggal, kenapa? Lagi tidur ada lebah masuk kamar. Hinggap di dada kiri, tetap. Jadi bukan soal lebahnya, bukan soal tukang atau siapa. Memang sudah time limit. Habis waktu. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, saudara. Ada di sini yang tahu hidup sampai umur berapa? Ada yang tahu matinya tanggal berapa? Ya, kenapa tanggal mati kita nggak dikasih tahu sama Tuhan? Kenapa? Supaya kita hidup berjaga. Bener, kenapa Tuhan gak kasih tahu tanggal mati kita? Supaya kita berjaga-jaga, hidup nempel terus sama Tuhan. Karena kalau tanggal mati kita dikasih tahu misalnya ya, kamu akan mati tanggal 31 Desember 2030 seiring bubarnya Indonesia. Tolak dalam nama Yesus, Indonesia gak akan bubar. Indonesia bangsa yang dikasihi Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini. Amin saudara. Kalau dikasih tahu ya kamu mati tanggal 31 tahun 2030. Maka saya yakin kita akan berdosa sampai tanggal 29. Ayo bener gak, ngaku gak? Ya berdosa terus tanggal 29 terakhir ini. Ya mau pijet dulu. Ya, ya ke panti pijet. Alexis sudah ditutup. Tapi rohnya tetap ada nggak? Ada. Ya, pijet dulu ya sampai tanggal 29 ya. Besoknya tanggal 30 kudus. Bangun pagi ke teman-teman, "Wey, mau kemana bro?" "Shalom." "Apa kabar?" "Haleluya." "Lu ngapain? Kenapa?" "Glory." "Kenapa?" "Mau mati besok." Kenapa kita nggak dikasih tahu tanggal matinya? Supaya kita berjaga. Makanya ada pepatah yang berkata, hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Kalau kita semua tahu kita mati besok, hari ini kita ngapain?
Kudus banget. Kalau ada ibadah 3 kali saya ikut 3-3-nya. Kenapa? Besok mati. Nggak ada yang tahu hidup ini saudara. Ya, nggak dikasih tahu aja masih pada sombong kita ini kadang-kadang ya. Nggak mikir ya. Lalu saya saudara, karena saya nggak bahagia di rumah, saya tertekan, saya stres, saya cari pelampiasan di luar. Saya cerita sama teman-teman saya tempat senam, saya ini bete banget. Ngapain sih ya orang itu lahir di dunia. Lalu mereka bilang gini, hidup ini cuma sekali Deb, nikmati aja dunia. Sayang loh kamu gak nikmati dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata begini. Sebab semua yang ada di dunia ini, hanya 3 hal yang ada di dunia, catat baik-baik. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 tolong ditampilkan. Yang ada di dunia ini cuma 3 hal. Yang pertama adalah 1 Yohanes 2 ayat 16 ya. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ketika setan datang ke dunia ini, dia membangun sistem kerajaannya di bumi ini. Dan Alkitab bilang semua yang ada di dunia bukan berasal dari Tuhan. Apa yang ada di dunia ini cuma 3 hal. Pertama, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 bilang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, dan rupa-rupa kejahatan ada dalam daging kita. Dan barang siapa yang hidup menurut daging maka dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Amin saudara. Yang pertama ada keinginan daging. Semua punya daging gak? Ingat ya, dagingmu itu punya keinginan. Ya, makanya agak dikurang-kurangi berat badannya. Enggak. Ya, mau gendut, mau kurus tetap sama yang namanya keinginan daging ya. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, dendam, amarah, kebencian, keserakahan, rupa-rupa kejahatan ada dalam daging kita ini. Saudara, setan zaman dulu sama setan zaman sekarang beda. Ya, setan zaman dulu tuh pocongan, kuntilanak, genderuwo. Zaman sekarang udah gak muncul setan begituan. Kenapa gak muncul? Udah kalah pamor. Manusia udah gak takut ya, film horor laku keras. Sampai setan gondok, mereka kok gak takut lagi sama kita ya. Film kuntilanak ditonton, film setan ditonton, bejubel penontonnya antri. Mau beli tiket, sampai setan geleng-geleng kepala. Makanya setan udah gak muncul dalam hal yang begituan lagi. Ya, setan-setan zaman dulu sembunyi di gedung-gedung tua, di pabrik tua, sembunyi ngumpet, didatangi loh sama produser sama kameramen. Datang ke gedung tua ngapa? Cari setan mau di syuting. Ambil setan stres. Kata setan gini, memang sudah akhir zaman ya. Kenapa kata temannya? Lihat ya, bukan kita yang ganggu manusia, manusia yang ganggu kita. Sekarang semua manusia kesetanan loh. Ambil setan protes sama Tuhan, saya gak mau jadi setan lagi Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya. Setan mau dibikin film, sutradara datang, ngumpet setan loh. Kata setan, saya nggak mau jadi bintang film. Cari aja yang lain. Akhirnya orang kerasukan di syuting. Ya, setan stres. Kata setan, tidak ada tempat aman lagi bagi kita di dunia ini. Nah, karena setan udah stres, dia tahu udah makin zaman, dia berinovasi. Setan zaman now. Setan zaman now tidak lagi menakutkan ya, kuntilanak, pocongan, udah enggak. Kata kuntilanak gini, aku sama orang Kristen lebih kudus aku. Bajuku panjang sampai di bawah, bolongannya 1 tok di belakang. Orang Kristen zaman now dia bilang, udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Halo bapak-bapak, banyak kuntilanak akhir zaman. Ya, banyak pelakor zaman now. Ada seorang ibu cerita sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Terus ibu tahu waktu saya ketahuan dia selingkuh, Bu, itu pelakornya, Bu. Teror saya tiap hari.
Jadi perempuan-perempuan zaman now itu memang mereka membidik bapak-bapak. Makanya cowok-cowok sekarang banyak berondong tuh gak laku-laku. Kenapa? Dia gak mau nikah sama berondong. Dia bilang gini, kita cari bapak-bapak karena sudah berkepribadian. Dia bilang bapak-bapak itu lebih punya hati, harta dan properti. Ya, kalau berondong itu katanya nikah ya sama berondong, cicilannya panjang. Ntar nikah baru mau nyicil rumah. Berapa tahun baru selesai cicilan rumah, belum beli mobil. Lama. Bapak-bapak itu benar-benar punya hati. Jadi bapak-bapak hati-hati ya, karena Anda punya hati, harta dan properti. Bentar, saya mau difoto nih. Biar nanti jadinya nggak gini, kan jelek banget sudah. Nggak ya. Jadi ya punya hati. Makanya sekarang berondong nggak laku. Dan lebih gilanya lagi pelakor zaman now, saudara. Dia begitu dapat suami orang, yang dia cari nomor 1 nomor telepon istrinya loh. Memang beda ini pelakor zaman now, vitaminnya kenceng nih. Nggak tahu dia minumnya apa ya. Ya, sampai dia punya antibody itu luar biasa loh. Zaman dulu perempuan selingkuh sama suami orang takut setengah mati kalau ketahuan. Sembunyi, kalau sekarang enggak. Dia teror istrinya. Kemarin ada berita di TV, seorang pelakor melabrak istri tua. Gila enggak? Dia datang ke rumah, dia labrak, suruh cerai loh. Memang setan ini gisinya lebih tinggi akhir zaman ya. Sampai heboh bermanifestasinya luar biasa loh. Dia bilang gini, ibu suami saya selingkuh bu. Dia beliin apartemen tuh cewek di Surabaya bu. Terus ibu tahu itu cewek tiap hari SMS saya. Lu gak tahu diri ya, suamimu itu udah gak cinta sama lu. Putusin aja, cerai. Lu emang gak tahu diri ya, dia tuh lebih cinta sama aku. Tapi dulu dia bilang waktu saya belum bertobat, saya terpengaruh bu. Tapi sekarang saya udah bertobat bu. Jadi saya balas dia, Tuhan Yesus memberkatimu. Tapi sakit loh. Makanya saudara, sekarang ini keluarga-keluarga digoncang habiskan sama setan. Kita harus kuat dalam rumah tangga suami istri. Kenapa? Ketika suami istri hancur, anak-anakmu hancur. Cucumu juga kena kutuk. Amin. Ingat apa yang kau tabur hari ini, itu akan dituai oleh keturunanmu. Ya, itu ada kutuk turun-temurun yang akan kena saudara. Semua perbuatan dosa yang kau hidupin. Makanya nomor 1 suami istri hidup dalam keterbukaan. Handphone gak usah pakai password, amin. Ketahuan ini masih banyak yang pada pakai password ya. Kalaupun pakai password, suami istri harus saling tahu. Gak apa-apa tuker-tukeran, ada loh. Orang Kristen suami istri gak boleh istrinya pegang HP suaminya, gak boleh. Ini harus dibaptis ulang. Dan kita rendam agak lama. 5 menit gitu. Dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Langsung masuk sorga daripada hidup lagi terus bikin ulah lagi. Bener loh bapak-bapak, jangan ya. Jangan simpan-simpan HP. Nggak apa-apa, saya sama suami kadang tuker-tukeran loh. Itu kan kenapa istri ada di sampingmu. Istri itu teman pewaris kerajaan Allah. Dia akan menjadi penolong dan juga satpam buatmu. Amin bapak-bapak. Ya, demikian juga istri-istri, kita terbuka sama suami kita. Kalau ada yang ganggu, bapak-bapak kasih tahu sama istrimu. Ya, perempuan-perempuan zaman now menyamar jadi sales credit card, nanti telepon, terus nanti ajak kencan. Ya, terus nanya, "Pak, udah makan belum?" Bilang, "Udah, istri saya masak nasi goreng pedes banget. Kayak sambel." Hati-hati loh saudara ya, jangan ditutup-tutupin. Makanya satu kali ada bapak-bapak, dia bilang sama istrinya gini, saya mau bikin kopi nih, gula di mana? Kata istrinya, itu loh di botol ya ada tulisannya garam. Nah kok bisa gula ditulis garam? Biar gak ketahuan semut. Terus suaminya kan bingung, loh kok bisa gitu? Kata dia, kan kayak kamu Pak, HP-mu Wanti, lu tulis Wanto. Hello. Jadi kalau HP-nya bunyi, istrinya tanya, siapa itu yang telepon? Pak Wanto. Padahal waktu diangkat, halo. Bertobat. Yang benar begitu gak usah angkat tangan bapak-bapak ya. Di rumah saja bertobat.
Lo bener nggak saudara? Ya, akhirnya saya nikmati dunia, keinginan daging yang pertama. Percabulan, kenajisan, saya ke diskotik, ya, saya dugem, saya lakukan semua hal, saya bersinah. Itu yang setan taruh dalam diri kita. Lalu Alkitab bilang di dunia ini yang kedua yang ada itu keinginan mata. Mata manusia itu ada puasnya enggak? Halo? Mata kita ini ada puasnya enggak? Enggak ada puasnya manusia itu, ya. Dikasih motor pengen, kasih mobil pengen, kapal, ya, jadi juragan kapal. Kasih kapal pengen helikopter, ya. Dikasih rumah tadinya kontrakan cuma 1 petak, pengen punya rumah sendiri. Kasih rumah 1 pengen 10. Udah punya rumah 10, beli tanah di mana-mana. Udah punya kapling di mana-mana, ya. Punya hotel, punya villa, ya. Udah punya rumah di sorga belum? Udah punya kapling di sorga? Jangan lupa ya saudara, jangan cuma beli kapling di bumi ya. Nanti di sana kita harus ada kapling loh. Jangan cuma kaya di bumi, tapi engkau melarat di hadapan Tuhan. Lalu dikasih ini, tetap nggak ada puasnya manusia itu. Pengen mata kita tuh pengen terus. Berapa banyak yang udah menikah di sini? Ya, yang sudah menikah. Bapak yang pakai baju hitam deh. Nah, sudah menikah ya Pak? Itu istrinya ya Pak? Menurut Bapak istrinya cantik gak? Cantik ya? Yang lebih cantik dari istrinya ada gak? Hah? Mama? Jangan bilang mama dulu, saya tahu hari ini hari ibu ya, hari Mother's Day saya tahu. Tapi saya lagi tanya sama Bapak tentang wanita lain, jangan mama ya. Yang lebih cantik dari istrinya Bapak ada nggak? Nggak ada. Jadi cuman ibu yang paling cantik. Kayaknya Bapak harus periksa mata deh Pak. Ya mirip sama suami saya saudara. Kalau saya tanya saya, menurut kamu saya cantik gak cantik? Cantik banget. Yang lebih cantik dari saya ada? Gak ada. Kamu paling cantik seluruh dunia. Saya bilang pret. Kenapa saya bilang pret? Kalau jalan di mall ada ibu-ibu cantik dilirik sama dia saudara. Tapi gak apa-apa. Berarti pria normal. Yang dia lirik wanita cantik. Daripada dia lirik cowok ganteng. Bahaya. Cuco. Ya. Jadi dia tanya sama saya, menurut kamu saya ganteng banget. Yang lebih ganteng dari saya ada nggak? Banyak. Lo bener. Tapi di antara semua yang ganteng itu, kamu yang terbaik buat saya. Amin ya Pak ya. Yang cantik banyak ya Pak. Ngaku aja Pak. Jangan takut dicubit istri, ya. Itu kan lebih baik jujur walaupun menyakitkan. Ya, mata itu nggak pernah ada puasnya. Ibu-ibu yang beli tas baru, survei membuktikan itu keinginanmu cuma bertahan 90 hari. 3 bulan engkau punya tas baru, buktikan. Abis itu engkau udah bosen. Lihat yang baru pengen lagi, bener nggak? Tingkat kepuasan manusia 3 bulan pertama beli mobil, dielus terus itu mobil. Nanti udah 3 bulan berikutnya udah gak ada, pengen lagi, lihat lagi yang baru, pengen lagi yang baru. Tapi hati-hati, Tuhan bilang, jangan engkau memuaskan semua keinginan tubuhmu untuk engkau turuti semua keinginannya. Keinginan daging itu bahaya. Keinginan mata, yang terakhir yang ada di dunia adalah keangkuhan hidup, yaitu kesombongan. Siapa yang gak sombong? Ampuni ya, sombong semua di sini ya. Ada orang bilang gini, itu Bu, mentang-mentang kaya sombong sekali Bu. Orang kaya sombong ya biasa, miskin sombong aja banyak. Bener gak saudara? Enggak kaya, enggak miskin, semua orang punya bakat sombong. Tapi Tuhan menentang orang yang sombong. Mau kaya mau miskin kita semua ini sama, cuma tercipta dari tanah. Mati nanti balik kembali jadi tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, saya curiga Anda dicipta dari tanah sengketa. Harus didoakan pelepasan itu.
Ya. Jadi saudara nggak boleh sombong. Yang ada di dunia ini yang ketiga adalah keinginan, kesombongan, keangkuhan hidup. Cuma 3 ini yang ada di dunia. Maka jangan mau lama-lama di dunia. Amin. Kita harus tinggalkan dunia ini. Kematian adalah awal sebuah kehidupan dalam kekekalan. Kekal di surga bersama Bapa di surga kalau hidupmu benar. Kekal di neraka jika hidupmu tidak benar. Persiapkan hidup kita. Ini saya sampai jam berapa? Udah habis waktu ya Bu? Belum ya? Sampai jam berapa Pak? Ya. Jadi saudara, ya, harusnya kita selesai jam 12 ya. Tapi saya khotbahnya sampai jam 1 ya Bu. Anda puas, saya lemes. Habis ini saya masih ada khotbah 2 kali lagi saudara ya. Hari Minggu itu hari dinas. Ya, pokoknya hari kerja buat hamba Tuhan. Jadi ya kita hidup ya di dunia ini cuma ada 3 hal ini. Ya, maka jangan betah-betah. Yesus kenapa datang ke dunia? Dia datang membawa kerajaan Allah. Waktu dunia ini udah hancur, dia lihat manusia hidup di dalam terkutuk hidupnya, menderita. Dia harus turun ke bumi. Saya nginjilin satu bapak sopir Grab. Saya suka kemana-mana tuh naik Grab saudara. Kenapa? Ketemu banyak orang. Kita bisa nginjil. Saya pesan Grab yang ambil namanya Muhammad. Waduh, Muhammad. Ya udahlah. Dia datang. Ibu Debbie Basir, iya. Pak Muhammad, iya. Naik Bu, naik. Pakai kopiah putih. Gantungan di mobilnya tasbih. Pak ini lagi apa rame-rame tuh Pak di radio tuh Pak. Dia kan putar radio. Ini Bu Setia Novanto itu loh Bu. Oh, yang ditabrak tiang listrik ya? Iya gini-gini. Oh ya udah. Terus dia bilang gini, tapi ibu jangan salah loh. Itu Setia Novanto itu kan istrinya satu suku sama ibu. Loh emang Bapak tahu saya suku apa? Ibu Chinese kan? Haleluya saudara ya. Saya ada tampang Chinese kah? Ya kalau buka kacamata kayaknya cipit ya. Saya bilang bukan Pak, ya saya ini asli dari Sulawesi. Terus dia bilang gini, oh kalau gitu ibu pribumi dong. Bukan Pak, saya peribulan. Ya, saya bilang Bapak jangan ngomong-ngomong pribumi. Semua orang yang lahir di Indonesia, mau orang Arab, orang mana, orang Sunda, orang mana, orang China, kalau dia udah punya akte lahir di Indonesia itu artinya Pak NKRI harga mati. Amin. Kita kan naik Grab ketemu orang kan, ya ketemu orang Kristen itu sekarang kan eksklusif, ketemu sesama Kristen, makan sesama Kristen, di mobil sesama Kristen. Terus kita kapan nginjil? Garam kumpul sama garam, nanti jadi gudang garam. Darah tinggi semua, marah-marah berantem, pecah. Jangan, ya keluar beritakan Injil, amin. Biar nggak ketinggian garamnya. Jadi dia bilang gini, oh berarti Bu pribumi ya? Enggak, saya, oh ya udah Bu berarti ibu Muslim. Lihat saudara, yang diomongin kalau nggak pribumi bawa agama. Ini orang kategori kebanyakan micin. Ya, jadi gagal fokus. Dia lagi nyetir gini, berarti ibu Muslim ya? Saya bilang dulu Pak, tiba-tiba dia ngerem, cit. Dulu, berarti ibu sekarang apa? Pak lihat ke depan nanti nabrak. Santai aja Pak, biasa aja. Lalu dia bilang, loh dulu berarti ibu sekarang apa? Ya sekarang saya ke gereja. Oh ibu murtad ya jadi Kristen. Ya terserah Bapak sebut saya apa, saya gak marah kok. Bapak bilang saya juga murtad, saya gak marah. Tapi saya gak mau Bapak sebut saya Kristen. Ibu kenapa pindah Kristen? Jangan sebut saya pindah Kristen Pak. Kenapa? Karena gak semua orang Kristen masuk surga. Makanya buat kami itu agama itu tidak bisa menyelamatkan. Makanya kita gak pernah bela agama Pak. Apalagi sampai berjilid-jilid. Gak usah. Ya karena buat kami bukan agama yang menyelamatkan. Lah terus maksudnya ibu mau disebut apa? Saya lebih senang kalau Bapak sebut saya pengikut Kristus. Oh iya, karena kalau pengikut Kristus itu pasti surga. Ya kalau cuman Kristen belum tentu. Lalu
Ibu cerita dong kenapa ya ibu bisa beralih jadi, yaitu tadi ibu bilang pengikut Kristus. Ya, saya bilang kalau saya cerita lama loh Pak, mudah-mudahan macet ya. Ya, karena kalau nggak macet gantung nanti, nggak selesai. Terus dia bilang gini, kayaknya kita masuk tol di depan Gatot Subroto macet tuh Bu, boleh tuh Bu. Jadi sengaja cari rute macet ya Pak ya, biar selesai ceritanya. Lalu dia bilang gini, Bu, kenapa kami menyebut orang Kristen itu kafir? Karena dalam surat Al-Ikhlas dengan jelas dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yatul wal kufuwan ahad. Yang artinya bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya Pak, saya setuju. Setuju sekali. Kenapa? Karena Yesus itu tidak diperanakan secara manusia. Dia nggak lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam surat Al-Maryam dikatakan bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih dikandung dalam kandungannya Maryam oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah. Dan dia adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia tidak diperanakan secara benih manusia, tapi dia adalah benih ilahi yang dititip dalam kandungannya Maryam. Dia bilang menarik ini Bu. Tapi tolong Bapak garis bawahi, saya tidak mengkristenisasi Bapak. Jadi kalau Bapak rekam ini rekaman, silakan Bapak rekam. Saya nggak mengkristenisasi Bapak loh. Karena udah ada pendeta yang dipenjara kan saudara. Kemarin diputus 6 tahun penjara, dia nginjilin supir Grab. Ya, dianggap mengkristenisasi, tapi karena dia dulu mantan kiai ya, jadi dia tahu semua ayat-ayat ya. Nah dia pakai untuk menyerang, jadi dapat deh. Saya bilang saya tidak mengkristenisasi Bapak loh ya. Karena saya juga gak bangga kalau Bapak jadi Kristen. Terus Bapak ke gereja bikin penuh-penuh bangku gereja, enggak. Saya senang kalau Bapak ketemu Tuhan yang benar. Yesus Kristus. Itu aja. Lalu saya cerita sama dia saudara di jalan. Wih luar biasa ya Bu ya. Iya Pak. Kalau Bapak mati nanti Bapak yakin gak ke surga? Ya, semoga semua mogol dan gagal. Ya, semoga. Jadi, ya sudah saya bersaksi sama dia, saudara. Yesus Kristus itu anak Allah yang turun. Kenapa dia harus datang ke bumi Pak? Karena dia datang membawa kerajaan Allah. Dia pengen kasih tahu sama manusia, ini loh jalan yang benar, ini kehidupan yang benar. Kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita. Itu aja. Itu yang manusia butuhkan, bukan yang lain. Orang punya harta banyak juga kalau hidupnya nggak damai ngapain coba saudara? Ya, saya konselingin ibu-ibu tuh. Tasnya aja 500 juta. Kalau ke gereja sama suami gandeng tangan. Duduk di bangku nomor 2. Begitu saya disuruh ke rumahnya, saya masuk rumahnya. Aduh Bu, rumahnya kayak surga di bumi ya. Bagus banget rumahnya. Terus saya bilang gini, Ibu pasti bahagia banget ya Bu. Ya, ke gereja bareng sama suami. Dia bilang, Ibu Debbie saya mau bilang sama Ibu, kami sudah 6 tahun pisah ranjang. Kita gak tidur bareng Bu. Saya bilang, kenapa Ibu beli ranjang yang kecil? Yang gede biar tidur berdua, udah gede Bu. Tapi udah gak cocok. Tapi kami gak bercerai hanya untuk demi nama baik. Tuhan ditipu demi nama baik. Saya tanya, loh Ibu kalau ke gereja sama suami tuh gandeng tangan, saya pikir itu Ibu akur-akur aja. Itu hanya sandiwara. Ternyata di gereja banyak pemain. Ya, cuma tidak terekspos di TV. Ya, kalau ke gereja berantem di mobil suami istri, mau dekat ke Menara Sampurna, udah dekat gereja, hapus air matamu. Istrinya dikasih tisu. Nanti pulang gereja kita lanjutkan. Masuk gereja salaman sama ajar. Shalom Bu, apa kabar? Baik, dahsyat, luar biasa. Ya, suaminya gandeng, ayo say. Pencitraan. Dia kira Tuhan tidak lihat apa yang dia buat.
Dia kira Tuhan gak tahu. Alkitab berkata di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang pertama itu mata Tuhan. Setiap hari mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Itu kata firman Tuhan. Semua rekaman hidupmu ada di CCTV-nya Tuhan. Gak ada satu pun yang tersembunyi. Bahkan Alkitab berkata satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Di situ akan dibuka semua secara terang-terangan. Bahkan apapun yang terselubung di dalam hati manusia itu akan diungkap. Jadi ingat loh, semua rekaman hidup kita ada di CCTV-nya Tuhan. Ada tuh kemarin kan beredar di WhatsApp dibagiin itu ya. Orang yang takut CCTV lebih daripada Tuhan. Di lift dia nyolong dompetnya orang. Terus dia lihat ada CCTV dia balikin lagi. Takut CCTV daripada Tuhan. Dia gak lihat mata Tuhan tuh menjelajah di seluruh bumi. Ya, ada lagi yang di mall nyolong dompetnya ibu-ibu. Begitu dia nyolong dia lihat ada CCTV dia masukin lagi. Orang-orang yang hanya takut pada CCTV manusia, dia lupa bahwa Tuhan itu matanya merekam. Dan mata Tuhan melebihi kecanggihan CCTV manapun juga yang bisa menembus segala ruangan dan tembok-tembok yang tidak terlihat. Jadi satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Lalu akan ditanya, kamu pernah selingkuh gak? Demi Allah. Gak pernah. Tuhan bilang malaikat, puter channel 7. Ada rekamannya. Jadi hari ini kita pulang bertobat. Tuhan, saya mau hapus semua rekaman hidup saya yang lama. Saya mau bikin rekaman hidup yang baru mulai hari ini. Tuhan gak pernah menghitung berapa banyak dosamu, tapi dia selalu mau tunggu kapan engkau bangkit kembali untuk hidup dalam kekudusan dan perkenanannya. Amin saudara. Akhirnya saudara saya stres, saya kecewa, saya marah. Saya terusin sampai jam 12 ya Bu. Gak apa-apa ya? Boleh saudara? Ada yang keberatan? Ya, biar selesailah ya. Jadi ke depan udah gak bersaksi lagi. Jadi, karena tadi ini saya mau khotbah sebenarnya. Tapi banyak yang belum dengar kesaksian saya. Nanti Anda dibilang kurang gaul. Ya. Jadi kalau Debbie Basir ya yang mana tuh ya? Biar tahu kesaksian saya. Akhirnya saya stres, saya ikuti apa yang dunia mau. Teman-teman saya ngajak saya ke diskotik, dugem, judi. Wah ikuti daging itu kayaknya enak saudara. Tapi kita kehilangan damai sejahtera. Waktu di diskotik goyang pulang. Stres 2 kali lipat tambah lagi. Bener ya, bukan bahagia, makin stres. Pada akhirnya saudara, setan itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tiap hari mencari orang yang bisa dicobai. Jadi kerjaannya setan tiap hari berjalan keliling-keliling. Cari orang yang bisa dicobai. Jadi kalau Anda juga tukang keliling-keliling nanti ketemu banyak setan. Ya. Lalu saya jatuh, ya. Singkat cerita saya hamil di luar nikah tahun 95. Dan disitulah saya benar-benar terpuruk. Ya, saya jatuh. Setan datang gini, hidupmu udah hancur. Ya, kamu gugurin kandunganmu pun gak ada guna. Kenapa? Karena satu saat kan pasti bakal ketahuan. Jadi siapa yang mau nikahin kamu lagi? Mending kamu bunuh diri aja. Jadi saya sembunyiin saudara kehamilan saya, sembunyi sampai saya takut kalau ketahuan papi saya bisa dibantai. Saya sembunyiin, akhirnya saya cerita ke teman saya bilang, ya kamu gak mungkin nikah kan? Ya enggak lah, yaudah. Yuk saya antar ke dukun. Zaman itu tahun 95 praktek aborsi gak kayak sekarang, di tiap tikungan ada. Ya, dulu setengah mati kalau mau aborsi ke rumah sakit sama dokter ketahuan nih suaminya siapa apalagi di kota kecil begitu. Saya cerita ke teman saya, dia bilang ada dukun yang bisa gugurin. Pinter, sering dia. Ayo kita cari. Saya dibawa, tapi dukunnya mau didatangi kalau malam. Rumahnya di pinggir pantai. Angin sepoi-sepoi. Horor. Rumahnya gubuk bambu, dukunnya keluar dari gubuk. Nenek-nenek tua rambut putih panjang kayak mak lampir.
Coba saudara coba masuk dalam cerita saya. Tatap mata saya. Bener horor. Saya masuk, dia pegang perut saya, dia bilang gini, ini sudah kegedean. Kenapa kamu gak cepat ke sini? Tapi kamu benar-benar mau ini dibuang. Iya Nek, saya gak mau nikah. Saya baru lulus SMA waktu itu. Oke, bisa. Tapi kalau udah gede gini, kita terpaksa. Tunggu 3 hari lagi kamu balik ke sini. Kenapa 3 hari? Itu malam bulan purnama penuh. Horor kan? Kenapa? Kita akan adakan ritual. Jadi kamu harus bawa syarat-syaratnya. Syaratnya apa Nek? Ayam hitam, telur, beras, kelapa. Kayaknya dia mau bikin nasi uduk. Dia suruh saya bawa bahan-bahannya, goblok gak saudara? Jadi saya tanya, kerupuk sekalian gak? Sambal? Bawang goreng? Bodoh ya. Lalu teman saya bilang, balik gak? Enggak. Kenapa gak mau balik? Saya bilang, saya ini memang setan ya. Tapi saya takut sama setan yang beginian. Pakai ritual, bawa kelapa-kelapa, ayam-ayam hitam, enggak. Gini loh, kalau kamu takut ketahuan, nanti saya yang cariin bahan-bahannya, kata teman saya nggak mau. Nanti saya cari cara sendiri. Lah terus gimana? Nanti saya cari cara sendiri. Saya lakukan hal-hal yang ekstrim buat ibu hamil. Saya minum obat, saya minum jamu, saya lompat dari atas tembok tinggi ke bawah saudara. Tiap hari nggak bisa gugur juga. Tapi memang ada saatnya Tuhan izinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena sering kali hanya di dalam lembah kekelaman lah kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Yang belum masuk saya doakan masuklah di dalam lembah kekelaman. Loh bener, penting, perlu. Jangan cuma yang enak-enak terus. Orang harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Supaya imanmu jadi kuat. Karena engkau punya pengalaman berjumpa dengan Yesus. Di dalam lembah kekelaman itu gak ada lagi yang bisa tolong kita saudara. Uangmu gak bisa, ya harapan udah gak ada. Tidak ada satu manusia sehingga engkau merasa benar-benar engkau tidak ada pertolongan dan engkau hanya berurusan dengan Tuhan. Tapi Daud punya iman yang luar biasa karena dia sering mengalami Tuhan. Dia punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Dia bikin lagu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin. Asal Tuhan beserta kita, nggak usah takut. Lalu di situ saya stres, saya mau bunuh diri. Ya, teman saya mati bunuh diri minum Baygon. Padahal waktu itu belum ada Baygon rasa stroberi. Dia mati. Saya pikir waktu dia mati, saya pikir enak itu mati ya. Nggak ada pikiran apa-apa. Selesai. Saya pikir kenapa Tuhan tuh ciptakan saya ke dunia. Kalau orang berkata hidup adalah pilihan, maka bagi saya ada 2 hal yang kita gak pernah bisa pilih di hidup ini. Yang pertama lahir. Gak ada seorang pun dari kita yang minta dilahirkan kan? Atau kita gak ada yang ditanyain kan, mau lahir gak? Enggak kan, tiba-tiba kita ada. Di keluarga happy atau brengsek kita gak pernah bisa memilih kita ada di dunia ini. Kita juga gak pernah bisa pilih bentuk muka yang kayak apa. Ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Ya. Tapi dengar baik-baik, bukan apa yang ada di luar diri kita yang bisa bikin kita bahagia. Ketika hatimu penuh dengan Roh Kudus, ada Yesus, engkau bahagia. Dulu saya sebelum bertobat, saudara tiap hari berdiri depan cermin, kenapa saya diciptakan jelek banget kayak begini? Oh udah cantiknya kayak gini loh. Masalah buat lo. Ya, bener, nggak pernah ada rasa puas. Saya baru sadar ya ketika saya berjumpa Yesus, saya merasa menjadi pribadi yang paling spesial. Dan kalau engkau diciptakan kayak begini ya sudahlah normal ya. Disyukuri aja. Hidung 1, lubang 2 menghadap ke bawah normal. Amin. Kalau lubangnya menghadap ke atas harus operasi. Bukan apa-apa, hujan masuk air. Mati nanti gak bisa napas. Tapi kalau udah begini disyukuri. Ya, yang kedua yang kita gak pernah bisa pilih mati tadi. Gak ada yang tahu tanggal mati. Akhirnya saya stres, saya mau bunuh diri di situ, ya. Ketakutan kalau papi saya tahu, papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Tiap hari dia asah itu pedang.
Dia kalau berantem sama tetangga saya yang Kristen, dia angkat itu pedang. Dia punya keris, dia punya samurai, dia punya pistol di lemari. Jadi saya tiap hari ketakutan. Ini kalau dia tahu dia tembak kepala saya habis nih. Tapi firman Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan, saudara. Apa yang Anda takuti hari ini? Takut mati? Berapa banyak yang masih takut mati? Nggak ada ya? Yang sudah siap mati? Nggak ada juga. Ini gimana sih? Ya, Anda siap atau tidak siap? Kalau udah saatnya mati, mati loh. Jadi daripada tidak siap, lebih baik siapkan diri. Amin. Ya. Jadi saya waktu itu ketakutan. Takut apa lagi? Takut setan. Ada yang takut setan? Jujur loh. Ketakutan itu roh ya, dan dia bukan dari Tuhan loh. Jangan takut setan, saudara. Amin. Karena setan yang sebenarnya itu bukan yang menampakkan diri, itu bukan. Setan sebenarnya itu yang berkecol di hatimu, yang bikin kau kepahitan, itu setan. Ada pendoa syafaat ngomong, Bu, di rumah saya ada setan loh. Kok ibu bisa tahu? Saya tiap turun ke bawah jam 2 malam mau ambil minum, dia duduk di sofa. Hitam gede gitu, Bu. Terus apa yang ibu lakukan? Pertama-pertama lu saya takut, tapi sekarang udah enggak, Bu. Saya kalau lihat saya bilang permisi. Saya enggak ganggu kamu ya. Tan. Jadi saya tanya sama dia, Ibu itu sertifikat rumah atas nama ibu atau atas nama setan? Kenapa ibu yang permisi sama dia? Ya harusnya dia dong yang permisi sama ibu. Saya bingung ya, rumahnya pendoa syafaat ada setan. Bingung gak saudara? Dulu pertama kali saya datang di Jakarta, saya kan kontrak rumah. Orang bilang itu ada, Bu, murah. Tapi jujur kata satpamnya horor. Saya bilang saya suka itu yang banyak setan. Ya, yang penting murah dulu, ambil dulu. Tapi banyak setan, Bu. Gak apa-apa, saya datang, setan pergi. Amin. Jangan saudara datang, setan juga datang. Nah ini gak benar. Setan itu kan gak tahan hidup satu rumah dengan orang benar. Jadi jangan takut sama rumah horor, amin. Kita datang, setannya pergi. Hello. Orang Kristen gak boleh takut setan. Amin. Ya. Lalu ada orang juga yang takut miskin. Yang ini pasti orang kaya, karena orang miskin udah gak takut miskin, dia emang udah miskin. Sudah tidak ada lagi yang perlu ditakuti, jadi bersyukurlah Anda yang miskin. Karena kita tidak punya satu ketakutan yang sangat ditakuti oleh orang kaya, yaitu takut miskin. Yang miskin agak terhibur hari ini ya. Jangan takut saudara ya. Makanya ada orang selingkuh, panggil saya ke apartemennya, Bu, saya ini peliharaan. Cewek cantik banget saudara. Saya kaget, biasanya yang dipelihara kan kucing atau anjing. Ini perempuan cantik dipelihara. Saya bilang, oh iya, Bu, saya dengar ibu khotbah waktu itu, saya pengen bertobat, Bu, saya mau sungguh-sungguh ikuti Yesus. Beneran, benar. Siap miskin gak? Ya gak usah miskin kali, Bu. Ya enggak, kamu mau tobat? Iya, Bu, pengen ikut Yesus sungguh-sungguh. Tapi siap miskin? Ya enggak usah lah, Bu. Masa ikut Yesus harus miskin? Tidak harus miskin, tapi siap miskin. Loh kenapa begitu? Lah kan nanti kalau kamu tobat, kamu kembali ini semua yang dikasih sama peliharaan itu. Ini kan apartemen punyanya dia kan? Iya, balikin. Gitu ya. Itu mobil Mercy terbaru punyanya siapa? Punya dia juga, balikin. Ya. Ngeri saudara. Ini temannya Syahrini, maju cantik, mundur cantik. Saya nggak tahu kalau kepleset masih cantik nggak ya? Jadi begitulah saudara ya, orang itu kadang-kadang gitu. Kita ini sampai di satu titik di mana nggak ada lagi yang bisa kita pertahankan. Ya, itu baru benar-benar ikut Yesus. Jadi jangan takut ya. Akhirnya saudara saya di situ saya mau bunuh diri ya, karena saya takut sama papi saya. Dan malam itu ketika saya nangis di kamar saya tulis surat buat orang tua, papi, mami, saya cuma mau bilang sekarang saya lagi hamil. Saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi kalau saya mati tolong ampuni dosa saya. Ini yang terbaik bagi saya. Lalu malam itu saya nangis, saya cuma bilang ini, Tuhan, sebelum aku mati, aku tahu ada Tuhan di dunia ini, tapi siapa Engkau?
Kalau memang engkau ada, tunjukkan dirimu kepada saya sebelum saya mati. Saya tahu kalau saya mati bunuh diri, saya pasti masuk neraka. Dan kalau semua orang yang mau bunuh diri itu berdoa minta ketemu Tuhan dulu, maka dia pasti gak jadi mati. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Dan akhirnya malam itu Tuhan Yesus datangi saya. Roh Kudus turun ke atas saya. Baca yuk ayat yang ke berapa ya? 7 kali ya. Dan kalau ia turun, Injil Yohanes tadi. Nah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8 baca sama-sama. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya malam itu dijamah Roh Kudus, ini yang terjadi. Saya diinsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa bikin orang bertobat selain kuasa Roh Kudus. Waktu saya minta Tuhan tunjukkan dirinya, Roh Kudus dikirim. Makanya Yesus bilang, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, roh itu gak datang. Tapi kalau aku pergi, aku kirim dia bagi dunia ini. Lalu saudara, saya dijamah, saya nangis minta ampun, bertobat. Yang tadinya saya merasa benar dengan semua pemikiran saya. Bahkan saya tuduh Tuhan jahat, kurang kerjaan. Engkau ciptakan saya ke dunia, ngapain engkau lahirkan saya? Dasar engkau Tuhan gak ada kerjaan. Orang stres, Tuhan pun disalahin. Mendekati gila. Tapi ketika Roh Kudus masuk, makanya saya bilang, siapa yang bisa mengubah paradigma? Bunuh orang dianggap berbuat bakti pada Allah. Siapa yang bisa ngubah? Cuma Roh Kudus. Saulus yang tadinya seorang teroris, dia bunuh orang Kristen, dijamah Roh Kudus. Dia beralih, benar-benar berbalik 180 derajat. Memberitakan Injil, bahkan rela mati bagi Injil Kristus. Siapa yang ubah? Roh Kudus. Kita minta lawatan Roh Kudus, saudara. Sejak hari itu saya terima Yesus, lalu hidup saya diubahkan. Tapi tantangan mulai datang. Saya diancam mau dibunuh sama keluarga saya. Dan tahun 96 saya diusir dari rumah. Papi saya bilang, kamu pergi dari rumah, jangan bawa satupun ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu seperti apa. Dengan air mata saya keluar, tinggalkan keluarga saya. Mami saya nangis, Debbie kamu nanti mau makan apa? Tunggu mami sama papi mati baru jadi Kristen. Saya bilang, kelamaan mam. Bukan apa-apa, saya bilang mami gak ngerti apa yang saya alami. Tuhan tuh jamah saya mam. Roh Kudus tuh jamah saya, mami gak bisa ngerti dengan apapun. Saya juga gak mau seperti ini mam. Sudah dianiaya lama, setahun saya mempertahankan iman saya loh. Kamu keluar dari rumah ini, kata papi saya. Jangan bawa satupun ijazahmu karena saya yang sekolahin kamu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu seperti apa. Dari kota Poso saya ke kota Palu 7 jam perjalanan. Gak bawa apa-apa. Saya tinggal di kos-kosannya sepupu saya yang dulu juga dari Muslim. Dia terima Yesus. Untuk bisa dapat makan di situ setiap hari kalau mereka udah berangkat kuliah. Saya cuci baju, saya nyapu, saya nyetrika, saya ngepel, saya masak untuk bisa dapat makan. Kadang cuci baju satu ember gede nggak pakai mesin loh, pakai tangan. Nyuci sambil air mata saya jatuh. Iblis bilang, goblok banget kamu jadi Kristen, jadi pembantu. Pulang ke rumahmu, bajumu dicuciin di sana. Saya nangis bilang ini, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Karena aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Bahkan aku tidak punya hak atas hidupku lagi Tuhan. Terserah Tuhan. Saya bilang sama setan, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Apapun tidak akan bisa membuat saya lagi meninggalkan Yesus. Itu yang Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang, barang siapa yang sudah berjumpa dengan kasih karunia Kristus, dia gak akan mudah tinggalkan. Entah karena kelaparan, aniaya. Setahun saya alami itu. Tanpa uang 1 sen pun di tangan. Menderita. Setiap hari masuk dalam proses. Rasul Paulus bilang, karena Yesus setiap hari kami berada dalam bahaya maut. Aku dipenjara karam kapal. Aku didera. Aku hampir mati. Semua karena nama Yesus. Hari-hari ini kita pergumulannya karena apa? Ada di antara kita yang masih mau mati karena nama Yesus? Kita kan hari-hari ini pergumulannya cuma yang alay-alay, bener gak? Gak bisa bayar cicilan. Alay gak? Banget.
Difitnah. Saya nggak terima, Bu. Saya difitnah. Di mana harga diriku? Piro harga dirimu? Kalau engkau tahu bahwa hargamu telah lunas dibayar, maka engkau nggak punya hak lagi atas harga dirimu. Mau dihina, mau difitnah, biarin aja. Itu bagiannya Tuhan. Foto saya dipampang di satu gereja, jangan diundang, ini hamba Tuhan. Saya cuma nangis, saudara. Nggak apa-apa. Kalau Injil yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, itu ditutup, maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Nggak apa-apa. Hidup ini jangankan menderita dari pihak sebelah, Rasul Paulus bilang. Bahkan dari orang-orang seiman pun kita akan dianiaya. Jangan ngomong dari seberang. Orang yang seiman, saya kalau mau lihat model-model pendeta yang zaman dulu saya ketemu, saya pernah giniin satu pendeta, Pak, saya kalau mau lihat Bapak, saya mau pindah lagi ke agama saya yang dulu, Pak. Cuma untung saya lihat Yesus, Pak, nggak lihat Bapak. Amin, saudara. Lo benar. Jadi saudara, ya ikut Tuhan, yuk bayar harga. Yesus bilang kalau engkau ingin jadi muridku, pikul salibmu, sangkal dirimu dan ikut aku. Ikut Yesus itu bukan enak-enak. Saya berdoa setiap kita di tempat ini tidak ada satupun yang tertinggal. Kita akan mengalami Tuhan bersama-sama. Saya undang para imam musik. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan, apa